Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi bilangan berpangkat pecahan. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menentukan hasil operasi bilangan pangkat pecahan. Oke, di sini pangkat pecahan dari suatu bilangan sebetulnya bisa diubah menjadi bentuk akar maupun sebaliknya. Di sini dilihat ya, akar pangkat n dari a pangkat m itu sama aja dengan a pangkat m per n, atau kebalikannya ya. Kita perhatikan contoh soal berikut. Oke, yang pertama adalah 4 pangkat 3/5. Ini akan kita rubah menjadi bentuk akar. Jadi akar pangkat 5 ya, dari 4 pangkat ini 3. Jadi sama dengan akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3 berapa? 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 adalah 64. Dan dimana bisa dapat 64? Ya kamu kali ini 4 pangkat 3. Jadi 4 dikali sebanyak 3 kali ya. 4 dikali 4 dikali 4. Nah itu hasilnya adalah 64. Untuk soal kedua, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3, yaitu sama dengan 2. Ini 3 ya, 3-nya di atas. 2 pangkat 3 per 4, yang ini taruh di bawah. Soal ketiga, contoh soal ketiga adalah 2 pangkat 1 per 4 sama dengan, ingat di sini notnya, lihat, dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan, jika nilai M sama dengan 1, M itu yang atas, maka bentuk akar tidak perlu ditulis. Jadi sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 1. Nah satunya ini nggak perlu ditulis. Oke, jadi kayak gini aja. Untuk soal berikutnya, min 4 pangkat 1 per 3. Di sini diperhatikan min 4-nya di dalam kurung. Jadi nanti min 4-nya ini diikut sertakan di dalam bentuk akar ya. Nah coba kita perhatikan. Jadi sama dengan akar pangkat berapa? Iya, yang di bawah ini ya, akar pangkat 3. Nah min 4-nya masuk. Min 4 pangkat 1, karena 1 jadi tidak perlu ditulis. Oke, untuk yang berikutnya min 3. Min 3 pangkat 5 per 2. Jadi ini yang dipangkatkan dengan 5 per 2 adalah 3. Minnya tidak ya, minnya tidak ngikut, jadi nanti minnya ditaruh di luar. Jadi sama dengan, coba min. Nah di sini dilihat, jika di sini ada 2 nih ya, di bawahnya 2 nih. Jika nilai n sama dengan 2, maka bentuk akar tidak perlu ditulis. Nah, kalau n-nya ini 2, jadi kita nggak perlu nulis lagi. Jadi minnya ini dari sini ya. Min akar pangkat dari 3 pangkat 5. Ini ada pangkat 2 di sini. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 5. Oke, paham? Nah, untuk soal berikutnya, 6 pangkat 1 per 2. Nah ini juga sama dengan, ini nggak perlu ditulis nih 2-nya. Jadi akar pangkat 6 aja nih ya. Ya, di sini ada operasi bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama yaitu a pangkat m per n dikali dengan a pangkat p per q sama dengan, nah ini jadinya ditambah ya. Kalau bilangan pangkat dikali, nanti hasilnya jadi ditambah nih cara pengerjaannya. Oke, contoh soalnya ya, dilihat. 9 pangkat 3 per 4 dikali dengan 9 pangkat 6 per 8. Ini sama-sama 9, jadi kita bisa menggunakan sifat penjumlahan. Oke, dilihat sama dengan 9 pangkat 3 per 4. Kalau dikali dirubah menjadi tambah. Nah angka 9 ini nggak perlu ditulis, yang ditulis ini aja 6 per 8 nya. Jadi ditambah sama 6 per 8. Oke, sama dengan 9 pangkat. Nah di sini lihat
penyebutnya itu 4 dan 8. Ini harus disamain dulu. 4 sama 8. KPK dari 4 dan 8 adalah 8 ya. Nah, 8. Nanti kita lanjutkan lagi. 8 kita bagi dengan 4, hasilnya 2 ya. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kemudian kita kali dengan 3. Nah, ini tanda tambah ini ditulis lagi. Ya, paham sampai sini? Oke, lanjut. 8 dibagi 8 itu 1. 1 nggak perlu ditulis. Nah, tinggal dikali dengan angka 6 ini. Oke, lanjut lagi. Sama dengan 9 per lagi 8-nya ditulis ulang. Yang ini sekarang 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu adalah 6. Nah, tanda tambah tulis ulang ditambah 6. Nah, jadi sama dengan 9 pangkat 6 tambah 6. 6 tambah 6 berapa? 12. 12 per 8. Nah, karena hasil pecahannya 12 per 8, ini masih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan lagi ya. 12 sama 8. Nah, di sini dilihat 12 sama 8. Kalau dicoret sama-sama dibagi dengan 4. 12 dibagi dengan 4 hasilnya 3. Nah, kalau 8 kita bagi dengan 4 hasilnya 2. Kalau sudah seperti ini, kita rubah menjadi bentuk akar. Nah, jadi gini. Jadi akar pangkat 2 ya, di sini nggak perlu ditulis. Akar pangkat 2 dari 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 itu sama dengan, nah karena ini akar 9 itu berapa? 3. Jadi kita tulis aja 3. 3 pangkat 3 yang ini. 3 pangkat 3 berapa? Itu hasilnya 27. Untuk soal yang kedua. 3 pangkat 4, 3A pangkat 3 per 4 dikali dengan 2A pangkat 7 per 8. Nah, di sini ada 2 nih, 3 dan A, terus 2 dan A. Yang sama itu A-nya aja ya. Nanti yang kita menggunakan rumus perkalian itu yang A. Yang 2 sama angka 3, ini langsung kita kali. Nah, 3 dan 2 kita kali, jadi hasilnya adalah 6. Nah, sekarang tinggal yang A nih, kelompok A. Kita buat A. A pangkat 3 per 4 dikali jadi ditambah berapa yang belum? Ya ini 7 per 8. Jadi sama dengan 6-nya tulis ulang. 6A pangkat. Nah, ini dilihat 4 dan 8. Nih beda penyebutnya. Ini berarti kita cari KPK-nya lagi. KPK 4 dan 8 berapa? Hasilnya adalah 8. Nah, setelah itu kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2 ini kita kali dengan 3. Dah, kalau udah selesai tanda tambahnya ditulis. Nah, lanjut ke sini ke bagian yang 7 per 8. Sekarang 8 dibagi 8 berapa? Kan 1 tuh, nggak perlu ditulis. Langsung aja kita tulisnya 7. Oke. Jadi sama dengan berapa? Kalau udah sampai sini kita tulis lagi sama dengan, jadi 6A-nya. 6A ditulis lagi, 6A ditulis ulang. Nah, ini tinggal perin lagi per 8 ya. Nah, baru kita selesaikan yang atas ini. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. Ditambah 7. Jadi sama dengan 6A sama dengan 6 tambah 7 berapa? Iya, 13. Per-nya jangan lupa ditulis per 8. Nah, ini jadi yang pangkat 13 per 8 itu cuma A. Yang 6 enggak. Ya, beda ini. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Nah, kelompok pertama dulu kita tulis 6. Nah, yang A kita rubah menjadi bentuk akar. Jadi akar pangkat 8 yang di bawah ditulis. Akar pangkat 8 dari A pangkat 13. Untuk yang kedua adalah A pangkat M per N dibagi dengan A pangkat per P per Q. Sama dengan, nah, A pangkat 5 per N dikurangi dengan P pangkat dikurangi dengan P per Q. Jadi contoh soalnya 7 pangkat 5 per 6 dibagi dengan 7 pangkat 2 per 3 sama dengan 7-nya kita tulis ulang lagi. 7 pangkat 5 per 6 dibagi kita rubah menjadi dikurang dengan 2 per 3 dikurangi dengan yang ini 2 per 3, jadi sama dengan 7 pangkat. Jadi 6 sama 3 nih penyebutnya. Kita cari KPK nya dulu. KPK dari 6 dan 3.
Jadi 6 dan 3 adalah 6. Sekarang kita selesaikan yang 5 per 6. Nah, 5 per 6 terlebih dahulu. 6 dibagi 6, 1. 1 nggak perlu ditulis. 1 kita kali dengan 5. Ini dikurang. Sekarang yang 2 per 3. 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, 2 kita kali dengan yang atas ini. 2 dikali dengan 2. Jadi sama dengan 7 pangkat. Nah, per 6-nya ditulis dulu. Ini 5. Dikurang 2 dikali 2 adalah 4. Jadi sama dengan 7 pangkat 5 dikurang 4 adalah 1 per 6. Nah, hasilnya berapa? Jadi hasilnya adalah akar pangkat 6 dari 7 pangkat 1. Nah, inilah hasilnya. Sekarang kita perhatikan contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua adalah 12x pangkat 4 per 9 dibagi dengan 4x pangkat 2 per 3. Nah, kalau soalnya seperti ini ada dua nih, 12x pangkat 4 per 9. Itu yang dipangkat hanya x-nya aja. 12-nya tidak ngikut ya. Jadi ingat, hanya x-nya aja. Begitupun juga dengan yang ini. Yang ini jadi yang dipangkat itu cuma x-nya aja. Ya, oke. Coba kita perhatikan. Nah, sekarang ini dulu 12 kita bagi dengan 4. 12 kita bagi dengan 4 hasilnya 3. Nah, sekarang yang x baru nih, x sama x dibagi. Jadi harus dikurang. Pangkatnya dikurang ya. Jadi x sama dengan x pangkat 4 per 9 kita kurang. Kita kurang dengan pangkat 2 per 3. Jadi sama dengan ini ditulis lagi x per, nah KPK dari 9 sama 3 berapa? 9 sama 3 itu 9. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan yang 4 per 9-nya dulu ya. 9 dibagi 9 ya 1 nggak usah ditulis sama kayak tadi. Jadi yang hanya ditulis adalah 4-nya aja nih dari sini. Kita kurangi dengan 9 dibagi 3. 9 bagi 3 berapa? Ya 3. 3 dikali dengan 2. Nah, ini tulis ulang lagi 3x-nya. Nah, per 9-nya ditulis, ini 4 ditulis lagi. Dikurang 3 kali 2 yaitu 6. Nah, 6 ini dari sini ya, 3 kali 2. Jadi sama dengan 3x 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 adalah negatif 2. Negatif 2 per, nah ini ditulis lagi per 9. Karena hasilnya negatif, ini yang min 2 per 9-nya, x pangkat min 2 per 9 nanti posisinya di bawah. Jadi berubah menjadi positif ya. 3 dulu nih kita tulis 3, karena posisinya di bawah kita tambahin dengan per. Per berapa? Nah, akar dari 9 x pangkat 2. Oke, paham? Jadi hasilnya adalah 3 per akar pangkat 9 dari x kuadrat. Oke, yang berikutnya adalah a pangkat m per n dipangkatkan lagi dengan p. Nah, ini di dalam kurung ya, a pangkat m per n dipangkatkan lagi dengan p. Jadi hasilnya sama dengan, ini adalah dikali pangkatnya. Di a pangkat m per n dikali dengan p. Ayo kita perhatikan contoh berikutnya. Nah, di sini ada soal 4 pangkat 5 per 3 dikali dengan a pangkat 2 per 3. Tanda kali nggak perlu ditulis ya, ini udah otomatis dibacanya dikali. Di 4 pangkat 5 per 3 dikali ini, dikali a pangkat 2 per 3. Belum kita pangkatkan lagi dengan 6 per 5. Nah, ini satu-satu, 4-nya dulu kita selesaikan. Jadi 4 pangkat 5 per 3 dikali dengan 6 per 5. Baru yang a. Yang a sama dengan a pangkat 2 per 3 dikali dengan 6 per 5. Sama dengan, nah nih dilihat ya. Ini ada yang sama nih, 5 sama 5 kita coret. Nah, terus 3 dengan 6. Kalau 3 dengan 6 dicoret, sisanya adalah 2. 2-nya di mana? Di 6 ya. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, coba perhatikan di sini. Sekarang yang 4 dulu kita kerjakan. 4, ini habis ya, habis. Jadi 1 nih. 1 dikali 2. Jadi hasilnya 4 pangkat 2.
2. Yang bawah 3 kan habis nih, 3 sama 5 habis, jadi habis ya. Jadi sisanya cuma yang atas nih 2, jadi 4 pangkat 2. Sekarang ke yang A. Yang A yang mana yang bisa dicoret? Nah 3 sama 6, sisanya 2, sama-sama dibagi 3, 3 dibagi 3 habis, 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi A pangkat 2 dikali 2, nih 2 dikali 2 hasilnya 4, 4 per, ini 1 dikali 5, jadi 4 per 5. Jadi sama dengan 4 pangkat 2 berapa? 16. Nah ini yang kita rubah menjadi bentuk akar. Jadi sama dengan akar pangkat 5 dari A pangkat 4. 4 yang atas taruh di sini. Oke, mudah kan? Lanjut soal berikutnya, agak sedikit susah. A pangkat 4 dikali B pangkat 8 dibagi 16 D pangkat 4. Terus kita pangkatkan lagi dengan 1 per 4. Nah ini diselesaikan dulu satu-satu. Dari A, B, terus 16, baru D. Oke, sekarang yang A dulu. A pangkat 4, kita ingat di dalam kurung pangkat, di luarnya ada pangkat lagi, berarti harus dikali. Ingetin ya kalau bentuknya kayak gini. Ini harus dikali. A pangkat 4 dikali dengan 1 per 4. Sekarang yang B. B pangkat 8 dikali dengan ya 1 per 4 lagi. Tanda perin. Per 16 juga sama. 16 kita pangkatkan dengan 1/4. Nah sekarang yang D. Yang D pangkat 4 dikali lagi dengan 1/4. Ingat ya, bentuk seperti ini di dalam kurung, ada di luarnya ada pangkat, ini kita kalikan. Oke lanjut ya, sama dengan, nah ini tinggal coret, 4 sama 4 kita coret, jadi A pangkat 1, yang B sekarang 8 sama 4 dicoret, jadi sisanya 2 ya, sama-sama dibagi 4, jadi sisanya adalah B pangkat 2, 2 kali 1 adalah 2 per 16. Nah sekarang yang 16, diperhatikan yang 16 pangkat 1/4. Nah kamu harus ingat 16 itu adalah di sini ada 4 nih. Jadi berapa dikalikan sebanyak 4 kali, yang hasilnya 16. Bilangan berapa yang dikalikan sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 16. Ini 2 ya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 itu adalah 16. Atau 16 sama dengan 2 pangkat 4, ini ada 4, jadi 2 pangkat 4 karena pengulangannya ada 4 kali. Jadi 16 itu kita ganti dengan 2 pangkat 4 ya. Nah kayak gini nanti 2 pangkat 4, ini kan 16 nih, kita ganti dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikali dengan ini 1/4. Nah terus yang D ini udah habis dicoret, jadi tinggal D pangkat 1. Nah D pangkat 1, jadi sama dengan A pangkat 1 berapa? Satunya hilang, gak usah ditulis, jadi A aja. A. B pangkat 2, ya B pangkat 2 tulis ulang per. Nah tinggal yang ini 2 pangkat 4 nih, 2 pangkat 4 dikali 1/4, ini tinggal coret 4 sama 4 nya, 4 sama 4 coret, jadi tinggal 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 dikali dengan D ya, satunya hilang, jadi sama dengan, ini tulis ulang lagi, jadi A B pangkat 2 per 2 D. Sampai di sini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.